Assalamualaikum teman-teman. Oke, jumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan penelitian atau bagaimana menyiapkan pelaksanaan penelitian yang didanai oleh Ristekdikti melalui Simliptapmas. Nah, melalui banyaknya request dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen, maka video ini saya coba share kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Bagi yang lolos pendanaan tahun ini saya ucapkan selamat. Kali ini kita dipercaya lagi untuk menyelesaikan atau melakukan proses penelitian yang kita ajukan di dalam proposal. Oke, kita langsung saja mengupas atau membahas apa-apa saja yang diperlukan di dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Nah, lebih tepatnya video ini bermanfaat mungkin bagi rekan-rekan atau kolega yang bisa jadi baru pertama kali melaksanakan penelitian, karena dari banyaknya request ini adalah dari teman-teman yang mungkin masih baru pertama kali mendapatkan hibah penelitian ini. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Baik, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah menyiapkan perbaikan RAB. Biasanya nanti ketika ketika pengumuman itu sudah selesai, kan sudah ya, pengumuman beberapa waktu yang lalu sudah, maka kita tinggal menunggu nanti. Biasanya ada pengumuman atau di dalam Simliptapmas, dipantau saja di dalam Simliptapmas itu nanti ada mekanisme untuk kita melakukan perbaikan RAB. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya, karena selama beberapa tahun ini tidak ada perubahan. Jadi kita melakukan perbaikan RAB dari RAB yang sebelumnya kita usulkan. Kalau misalnya mungkin ada perubahan, tapi biasanya ada perubahan karena dana yang turun itu tidak selamanya, tidak semua penelitian itu dananya itu full sesuai dengan yang kita ajukan, biasanya dikurangi gitu ya. Umumnya dikurangi, mungkin ada yang tetap tapi umumnya itu dikurangi. Nah, kalau dikurangi otomatis kan kita juga harus mengubah RAB. Nah, itulah tujuannya perbaikan RAB itu disampaikan oleh Kemenristekdikti untuk kita bisa mengusulkan ulang. Nah, untuk perbaikan RAB di dalam video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang bagaimana menyusun RAB. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah melihat, teman-teman bisa mengecek di dalam tautan di atas ini ya, atau di dalam deskripsi video juga saya sertakan. Nah, untuk seperti apa bentuknya, itu formatnya seperti ini yang saya susun. Ini banyak dari rekan-rekan kolega yang menggunakan ini. Kebetulan yang mengikuti video saya menggunakan ini. Di sini juga sudah saya sertakan file Excel. Nah, di sini tersusun sesuai dengan kelompok-kelompok dari RAB yang ditetapkan di dalam buku pedoman yang baru. Nah, ini ya. Jadi di sini tersusun berdasarkan kelompok, ada bahan, ada pengumpulan data, ada sewa peralatan dan analisis data serta luaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menyiapkan catatan harian. Nah, menyiapkan catatan harian di sini memang kita sebaiknya diharapkan ya, atau diwajibkan untuk pelaksanaannya itu adalah setelah tanda tangan kontrak. Jadi setelah kontrak itu di situ tanggal berapa, maka kegiatan itu dilakukan setelah tanda tangan kontrak tersebut. Namun karena timingnya pun juga kita juga mempunyai istilahnya mempunyai agenda atau mempunyai jadwal sendiri. Nah, kita harus bisa mengantisipasi. Misalnya terjadi keterlambatan dari yang sudah kita perkirakan, maka kita setidaknya sudah memiliki ancang-ancang yang akan kita lakukan itu ini dan ini gitu. Nah, biasanya saya susun dulu secara manual perencanaan tersebut. Nah, ketika tiba waktunya, ketika misalnya kontrak itu sudah kita tanda tangani dan misalnya anggap saja startnya 1 April, maka setelah 1 April itulah catatan harian ini bisa mulai kita isi berdasarkan
karena ini adalah kita membahas tentang penelitian, maka catatan harian ini berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan, di mana kegiatan tersebut, kalau saya mengacu pada metode atau metodologi penelitian yang saya sampaikan di dalam proposal. Nah, di dalam metodologi kan ada proses, kalau misalnya saya ada proses pengumpulan data, analisis, perancangan, dan seterusnya, maka saya kelompokkan berdasarkan metode itu. Nah, baru dari metode itu kegiatannya apa saja, misalnya kegiatannya pengumpulan data. Pengumpulan data berarti melakukan apa, misalnya survei, atau mungkin diskusi, atau mungkin rapat. Nah, catatan harian itu adalah sebagai catatan kita, yang nanti sebagai pertanggungjawaban kita juga, kegiatan kita, bahwa kita melakukan ini, dan ini, gitu ya. Dimana catatan harian itu bisa teman-teman lihat di menu ini, di menu penelitian ya. Penelitian di sini ada pelaksanaan kegiatan, kemudian catatan harian. Nah, sorry kalau yang tadi, yang for RAB tadi, teman-teman bisa mengecek di penelitian, kemudian perbaikan usulan. Jadi dicek saja penelitian, perbaikan usulan, nanti ada semacam alert, semacam konfirmasi bahwa ini wajib diisi begitu. Nanti biasanya intinya antisipasi saja, sering membuka menu di Simliptakmas. Nah, kita kembali ke catatan harian ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke pelaksanaan kegiatan, kemudian klik catatan harian, maka akan muncul ini. Nah, ini kalau dijabarkan, ini kan tahunnya ya 2021, kemudian skema, judul, dan keterangannya di sini dijelaskan. Nah, yang penting di sini adalah ada icon warna biru, ini bisa kita klik, di mana di sini ada informasi jumlah catatannya berapa dan persentase capaiannya berapa. Nah, untuk mengisi detail bagaimana catatan harian itu juga sudah saya buatkan videonya sebelumnya. Di tautan berikut teman-teman bisa mengecek, atau di deskripsi yang video yang sudah saya sertakan di sini. Nah, kalau kita klik di tombol ini, maka akan masuk ke area ini. Di area ini, di sini ada penjelasan, ada menu. Kita diminta untuk menambahkan catatan. Nah, menambahkan catatan sebelumnya kita tentukan dulu bulan berapa. Misalnya kita ingin membuat catatan di bulan Januari, ya udah kita buat Januari tahunnya berapa. Setelah itu baru klik tambahkan. Nah, kalau kita klik tambahkan, maka akan masuk seperti ini, seperti yang ada di contoh ini. Nah, di sini ada tanggal kegiatan. Nah, untuk kegiatan yang di sini itu adalah kegiatan sesuai dengan temanya. Jadi misalnya di dalam pengumpulan data, di sini saya buat uraiannya adalah misalnya pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data tersebut saya lakukan misalnya startnya tanggal 1 bulan 1, misalnya contohnya begitu ya, maka diuraikan kegiatannya apa. Nah, setelah itu di sini kan ada prosentase kegiatan ya. Nah, prosentase kegiatan itu kita memperkirakan kegiatan pengumpulan data tersebut itu kalau dari seluruh total 100% kegiatan penelitian ini masuk ke berapa persen gitu ya. Misalnya nggak saja 10%, ya sudah kita buat di sini 10%. Kalau sudah disimpan, nah setelah disimpan, ini kita masih belum selesai. Setelah disimpan, maka kita harus mengisi kegiatan pengumpulan data tersebut, bukti-bukti kinerjanya itu apa. Misalnya kalau melakukan rapat, berarti mungkin foto pada saat rapat, atau presensi rapat, atau hasil notulen rapat, ini bisa kita sertakan di sini. Jadi ini ada keterangannya, kemudian pilih file. Ya, jadi artinya satu kelompok kegiatan ini bisa terdiri dari banyak berkas yang kita lakukan di sini, dan bukti kinerjanya kita simpan di sini. Nah, setelah itu, kalau untuk catatan harian sudah jelas, lebih detailnya nanti bisa dilihat di video yang saya rekomendasikan tadi ya. Setelah itu, yang perlu kita siapkan adalah laporan kemajuan. Nah, laporan kemajuan ini yang detail, artinya ini detail dari laporan penelitian kita. Jadi mulai dari proses penelitiannya itu bagaimana, hasilnya apa,
kemudian luarannya apa, mulai dari luaran wajib sampai luaran tambahan itu apa, itu ada di sini, masuk di laporan kemajuan. Kalau di menu itu masuk di penelitian, kemudian pelaksanaan kegiatan, terus laporan kemajuan. Nah, dalam laporan kemajuan, kalau kita klik itu nanti muncul menu seperti ini. Biasanya ini masih belum muncul untuk saat-saat awal biasanya. Jadi nanti kalau sudah waktunya proses pengajuan laporan kemajuan, ini nanti akan muncul di menu SimLipTabMas. Jadi sering-sering aja membuka SimLipTabMas ya. Oke, kalau sudah di dalam laporan kemajuan itu di bawah ini, sebelum saya jelaskan yang di bawah ya, ini adalah tanda bahwa laporan kemajuan itu sudah diupload atau belum. Kalau sudah diupload, maka di sini ada tanda PDF itu warna merah. Tapi kalau belum, warnanya abu-abu. Jadi ini teman-teman harus memperhatikan ini. Artinya jangan sampai ketika deadline-nya sudah, ini tercetak, ini tampil warna abu-abu, artinya ini belum. Berarti ini menjadi tagihan di kemudian hari, gitu ya, menjadi catatan tagihan. Nah, lanjut di dalam menu laporan kemajuan ini kita bisa detailkan di sini. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi muncul menu ini kita wajib kita isi di sini. Kalau kita klik ringkasan, nanti kita mengisi ringkasannya, keywordnya, kemudian substansi laporannya. Nah, substansi laporannya ini adalah kita diminta untuk mengunggah seperti ini, mengunggah substansi dari laporan yang formatnya sudah ditentukan oleh SimLipTabMas. Ada format yang bisa kita unduh, di mana format itu nanti kita menyesuaikan laporan kita sesuai dengan format tersebut. Nah, baru ada luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, kalau misalnya penelitian terapan, ini ada realisasi keterlibatan mitra, ini juga wajib ada. Nah, detailnya seperti ini, substansi laporan itu seperti ini. Jadi, untuk template-nya bisa kita unduh di sini, kemudian kita buat, barulah kita melakukan proses unggah. Nah, kalau proses unggah selesai, maka nanti tandanya akan, PDF-nya akan berwarna merah, di mana efeknya juga ada di sini seperti ini. Nah, ini juga jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat ini bisa bahaya gitu ya. Artinya ini menjadi tagihan kita gitu. Oke, setelah itu luaran wajib. Luaran wajib itu sesuai dengan apa yang jenis penelitian yang kita ajukan. Kalau penelitian terapan ya berarti dokumentasi feasibility. Kalau misalnya penelitian dasar, maka jurnal internasional atau publikasi internasional. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Artinya luaran wajib dan tambahan itu sama ya. Jadi bentuknya sebuah luaran-luaran begitu. Nah, ini contoh tampilan luaran ya. Ini contoh luaran tambahan. Jadi ada yang berupa artikel internasional, buku ajar dan seterusnya, di mana detailnya itu bisa kita klik di sini begitu. Jadi itu intinya apa yang harus kita siapkan dan nanti apa yang harus kita laporkan di dalam proses penelitian Kemenristek-Dikti yang untuk kita yang menang hibah. Nah, yang saya contohkan ini adalah contoh dari penelitian. Nah, untuk pengabdian itu sedikit berbeda tapi tidak terlalu berbeda ya. Perbedaannya ada di catatan harian, kemudian ada pada laporan penggunaan anggaran. Karena penelitian ini berbasis luaran, maka luaran-luaran inilah yang detail secara rigid harus kita inputkan. Sedangkan kalau pengabdian itu ada lagi, artinya ada format lagi, di mana perbedaannya itu ada pada laporan penggunaan anggaran, kemudian bukti luarannya itu harus ada video, kemudian produk dan seterusnya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk persiapan melaksanakan penelitian. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.